Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisjabila Magdalena Firdaus dengan NRP 210319107. Kali ini ingin membahas tentang tugas bahasa Indonesia dari TTKI, yaitu penjelasan kajian pustaka. Kemarin kita telah membahas tentang judul, pendahuluan yang termasuk latar belakang, kemudian identifikasi permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kali ini membahas kajian pustaka. Pertama adalah deskripsi masalah. Pada deskripsi permasalahan itu pada saat ini sudah terdapat banyak platform dan aplikasi yang sering digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Biasanya aplikasi itu Zoom, Google Meet, Cisco Webex, dan banyak lainnya. Lalu untuk dari lembaga pendidikan tertentu biasanya menggunakan Big Blue Button. Nah, aplikasi dan platform itu menyediakan berbagai macam fitur khusus yang fungsinya sesuai dengan standar minimum agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring. Biasanya ya adalah share screen, public chat, file share, dan banyak lainnya. Tetapi fitur yang tersedia masih terasa kurang jika dilakukan dalam interaksi antara pengajar dan peserta didik, di mana interaksinya biasanya itu eh, hanya pengajar menyampaikan materi, kemudian peserta didik memberikan feedback. Nah, feedback tersebut biasanya juga berupa jawaban melalui voice ataupun chat. Nah, selain itu, karena tampilannya dari aplikasi atau platform tersebut hampir sama atau ya bisa dikatakan begitu-begitu saja, maka banyak dari peserta didik yang merasa bosan dan memunculkan stigma negatif yang biasanya membuat mereka malas-malasan jika harus dihadapkan dengan aplikasi atau platform tersebut. Nah, untuk solusi yang ditawarkan yaitu mengembangkan suatu sistem pembelajaran daring baru yang lebih interaktif dan lebih banyak fitur yang dapat dimanfaatkan agar pembelajaran daring menjadi lebih baik dan dapat diserap materi yang disampaikan. Lalu membangun tersebut membutuhkan waktu lama dan resource yang cukup banyak sekali dalam pembangunan dan pengembangannya. Nah, dari dasar pembangunan itu untuk rencana awal kita menggunakan Unity Engine sebagai development engine dari sistem yang akan diciptakan tersebut. Nah, Unity Engine merupakan salah satu development engine yang mendukung pengembangan dan pembangunan untuk media berbasis 2 dimensi, 3 dimensi, VR atau virtual reality, dan AR atau augmented reality. Nah, engine tersebut eh, meskipun telah dipermudah dengan engine tersebut, pembangunan dan pengembangan ini tetap membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Yang pertamanya adalah desain termasuk 2 dimensi dan 3 dimensi untuk aset-aset yang digunakan. Lalu juga ada sound atau suara yang juga dibutuhkan. Kemudian pemrograman dari fitur-fitur yang akan digunakan, lalu pemahaman mengenai psikologis dari peserta didik dan pengajar. Lalu di Indonesia sendiri itu masih belum banyak penelitian ataupun dokumentasi spesifik mengenai pengembangan sistem seperti ini. Namun di samping itu sudah banyak produk-produk yang memiliki fitur dan kemampuan yang bisa dikatakan serupa yang dapat dijadikan sebagai acuan dari sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada teori penunjang. Nah, untuk teori penunjangnya pertama adalah Unity Engine. Unity Engine adalah sebagai engine yang cross-platform dan dikembangkan oleh Unity Technology. Engine ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan.
mengembangkan sebuah game ataupun aplikasi dari skala kecil hingga skala besar seperti perusahaan multi. Nah, engine ini dapat digunakan untuk membuat game atau aplikasi atau platform yang berbasis dengan 2 dimensi, 3 dimensi, dan dapat digunakan untuk kebutuhan dalam virtual reality dan augmented reality seperti simulasi dan beberapa experience system lainnya. Lalu karena range dari kegunaan engine ini sangat luas, engine ini juga sering digunakan dalam industri dari luar game atau aplikasi biasa, seperti pada dunia film, otomotif, arsitektur dari sebuah produk, dan desain konstruksi bangunan. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya, Unity Engine menggunakan scripting API pada bahasa C# yang terdapat pada Unity Editor dalam bentuk plugin, sehingga dapat langsung digunakan tanpa membutuhkan requirement lainnya. Kemudian ada C# Programming Language. C# adalah sebuah bahasa pemrograman sederhana yang sering digunakan untuk berbagai macam fungsi. Nah, C# sendiri itu sering digunakan untuk pemrograman pada sebuah game, aplikasi desktop ataupun mobile, kemudian pemrograman pada website itu biasanya digunakan untuk server side dan banyak lainnya. Selain itu, C# juga merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menggunakan atau berbasis pada orientasi objek seperti Java. Jadi pada C# juga memiliki konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Lalu C# juga sangat bergantung dengan .NET Framework. Nah, framework tersebut itu yang digunakan untuk melakukan compile dan menjalankan kode dari C#. Lalu Blender. Blender merupakan software desain yang berfokus pada grafis 3 dimensi atau 3D. Nah, Blender sendiri memiliki banyak tools yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat model 3D, membuat tekstur, membuat rig dari objek, melakukan simulasi untuk partikel, membuat animasi, dan lain sebagainya. Nah, karena tools tersebut, Blender sering digunakan oleh banyak orang, mulai dari sekedar membuat film animasi dan efek visual, hingga membuat aplikasi atau game yang berbasis 3D. Nah, Blender juga dapat digunakan sebagai aset pada virtual reality. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Nah, cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan suatu program tanpa harus menginstal aplikasi atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, cloud computing juga memiliki pada cloud computing media penyimpanan datanya itu akan disimpan secara virtual sehingga user tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer tersebut. Nah, karena fleksibilitas tersebut, cloud computing sering digunakan oleh berbagai macam aplikasi, website, ataupun sistem lainnya yang yang memiliki koneksi atau online sebagai penyimpanan data dari user. Kemudian produk terkait. Nah, produk terkait atau produk yang dijadikan sebagai acuan dari sistem pengembangan ini itu pertama adalah VRChat. VRChat merupakan sebuah game atau platform sosial dengan banyak pemain. Di platform ini, para pemain dapat melakukan interaksi dengan menggunakan model karakter 3D. Nah, dalam pengembangannya, game ini difokuskan pada pengguna dengan device VR, namun masih bisa digunakan oleh para pengguna biasa dengan menggunakan mouse, keyboard, dan atau controller. Pada game ini, pemain dapat membuat atau menggunakan virtual player model di mana model tersebut dilengkapi dengan audio lip sync sehingga tampak kalau kita sedang berbicara. Eye tracking agar kita dapat melihat ataupun saat orang lain melihat kita itu pandangan kita sesuai dan kebebasan bergerak di dalam ruang yang digunakan. Nah, selain virtual player model, kita juga bisa membuat dan menggunakan world
atau setting latar di mana pemain dapat melakukan interaksi. Nah, pada VR Chat, pemain juga bisa membuat sebuah mini game atau sebuah event dengan berbagai macam aturan dan ketentuan yang sesuai dengan diinginkan oleh pencipta atau kreatornya. Kemudian ada Virtual Hive. Nah, Virtual Hive merupakan platform virtual exhibition dengan fitur yang mendukung experience di media virtual, khususnya pada 3D experience. Virtual Hive menyediakan berbagai macam fitur untuk 3 jenis user yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Pertama adalah organizer. Nah, organizer adalah penyelenggara dari event atau acaranya, sehingga mereka memiliki fitur-fitur yang berkaitan dengan organizing, ya, berkaitan dengan event organizing, seperti mendesain hall, melakukan live stream, dan manajemen user atau manajemen data. Kemudian ada exhibitor yang merupakan peserta pemeran, sehingga memiliki fitur untuk mendesain booth produknya, mengurus profil perusahaan, dan mengadakan video meeting. Lalu terakhir adalah visitor sebagai pengunjung yang memiliki fitur agar kita dapat menjelajah exhibition, lalu melakukan chat dengan pengunjung lain, ataupun melakukan chat dengan eksibitornya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.